Anggota Komisi 6 DPR RI, Adi Satria Suryo Sulisto, mengunjungi PLTU Karangkandri Cilacap guna melihat perkembangan industri pembangkit listrik sebagai kontributor terbesar di Jawa Tengah. Keluarga Wong Cilacap atau Kueci kembali salurkan bantuan sosial berupa 9 bahan pokok kepada warga kurang mampu di Kecamatan Bantarsari dan Gandrung Mangu. Jumina, pedagang nasi rames tetap berjualan meski persaingan dagang sangat ketat di seputaran Jalan Katamso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PNV Channel, jumpa lagi di program berita seputar Cilacap bersama saya, Melia Friliani. Selama 30 menit ke depan akan kami sampaikan berbagai informasi yang terjadi di Cilacap dan sekitarnya. Baiklah pemirsa, inilah berita yang pertama. Anggota Komisi 6 DPR RI, Adi Satria Suryo Sulisto, mengunjungi PLTU Karangkandri Cilacap guna melihat perkembangan industri pembangkit listrik sebagai kontributor terbesar di Jawa Tengah. Melihat perkembangan industri pembangkit listrik semakin maju, Komisi 6 DPR RI Adi Satria mendatangi pembangkit listrik tenaga uap Karangkandri Cilacap secara langsung. Kedatangan anggota DPR RI ini disambut General Manager 1 dan 2 Sugeng, GM3A Agus Gunanto, serta GM3B Bondan. Kedatangan Adi Satria bertujuan untuk melihat pembangkit listrik secara langsung. Komisi 6 DPR RI juga sangat mengapresiasi kinerja PLTU Karangkandri yang telah menyerap tenaga kerja lokal. Kami ingin mengetahui gimana perkembangan industri pembangkit yang ada di Cilacap ini, karena S2P ini menjadi kontributor yang cukup signifikan terhadap pembangkit listrik di Jawa Tengah. Ya. Kita ketahui Jawa Tengah ini pertumbuhan kebutuhan kelistrikannya juga cukup tinggi, cukup pesat karena banyaknya pertumbuhan industri di Jawa Tengah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak GM mengenai operasi yang ada di PLTU sini. Dan juga menyangkut ketenaga kerjaan, tadi banyak memakai tenaga kerja lokal, dan itu tentu kami apresiasi sekali, sangat bagus mengerjakan dan mengambil tenaga kerja dari lingkungan setempat. Selain kunjungan kerjanya, Adi Satria mengungkapkan kontributor terbesar suplai listrik Jawa Tengah adalah PLTU Karangkandri Cilacap. Dari PLTU Karangkandri, tim seputar Cilacap memberitakan. Keluarga Wong Cilacap atau Kueci kembali salurkan bantuan sosial berupa 9 bahan pokok kepada warga kurang mampu di Kecamatan Bantarsari dan Gandrung Mangu. Puluhan warga Cilacap yang tergabung dalam gerakan sosial atau Keluarga Wong Cilacap salurkan bantuan kemanusiaan kepada warga kurang mampu. Bantuan ini merupakan agenda rutinan bagi Kueci untuk membantu sesama dan mengurangi beban hidup. Gerakan sosial ini dilakukan cukup lama serta tepat sasaran. Meski diguyur hujan, puluhan anggota Kueci yang didominasi wanita tetap semangat membagikan sejumlah bahan makanan kepada warga yang berada di Kecamatan Bantarsari dan Gandrung Mangu.
Mereka adalah Nasilah, Dusun Kemantren, Desa Bantarsari, Rampen, Desa Karanganyar, Gandrung Mangu, serta Manisah, Dusun Ciloning, Karanganyar, Gandrung Mangu. Tiga agenda, satunya Kemantren, keduanya Dara Kupel di sini, Karanganyar Ciloning, Ibu Manisa. Terakhir kebetulan hari ini selesai tugas kita, Pak. Terima kasih ini Ibu Manisa yang sudah sepuh dan tanahnya katanya hanya numpang saja. Putranya sering sakit-sakitan, katanya ini ya kita perlu kita kasih bantuan seperti ini, Pak. Harapannya ke depan mudah-mudahan ibu ini setelah kita kasih, pemerintah setempat bisa memperhatikan kepada yang bersangkutan. Tahun ini Kweci sengaja memberikan bantuan sosial kepada 3 orang berdomisili di Cilacap Barat. Kedepan, bantuan serupa akan dilaksanakan kepada orang yang kurang mampu di berbagai daerah Kabupaten Cilacap. Dari Gandrung Mangu, tim seputar Cilacap memberitakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pengen main futsal dengan lapangan standar interlock internasional? Di sini tempatnya, Barata Futsal. Barata Futsal yang beralamat di Proliman, Tritiwetan, Cilacap. Satu-satunya di Cilacap dengan lapangan standar internasional. Ayo, segera pesan tempatnya. Jam 7 pagi sampai 1 siang, Rp60.000 per jam. Jam 2 siang sampai jam 5 sore, Rp80.000 per jam. Jam 6 petang sampai jam 10 malam, Rp120.000 per jam. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang, Rp70.000 per jam. Jam 2 siang sampai jam 5 sore, Rp90.000 per jam. Jam 6 petang sampai jam 10 malam, Rp120.000 per jam. Info pemesanan 0819 0340 0270. Barata Futsal, satu-satunya lapangan futsal dengan standar interlock internasional di Cilacap. Tahu nggak sih? Sekali lagi, stop! Stop peredaran rokok ilegal. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual rokok yang tidak dikemas eceran, rokok yang tidak dilengkapi pita cukai asli, rokok yang dilengkapi pita cukai bekas, rokok yang dilengkapi pita cukai asli tapi tidak sesuai dengan jenis rokoknya, melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cilacap. Mekanisme mendaftar umroh di Biro Terpercaya Mustika Tour and Travel. Pastikan Biro Umroh memiliki 5 pasti umroh dari Kemenak RI. Siapkan dana Rp5 juta untuk pembayaran pertama sebagai tanda Anda setuju mendaftar umroh di biro tersebut. Setelah dana diberikan, Anda akan mendapatkan perlengkapan umroh seperti koper, pakaian ihram, batik, slayer, dan perlengkapan lainnya. Biro Umroh akan segera memproses pemesanan tiket Anda. Setelah kode tiket pemesanan didapat,
Anda akan dihubungi untuk melakukan pembayaran kedua sebesar 10 juta rupiah. Dari pembayaran kedua tersebut, Anda akan mendapat tiket, visa, dan confirmation letter hotel, sehingga jelas fasilitas apa saja yang akan Anda dapatkan. Dan yang terakhir, pelunasan pembayaran sebelum berangkat menunaikan ibadah umroh. Bagaimana? Mudah kan? Mustika Tour and Travel mewujudkan impian Anda menuju Tanah Suci. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Juminah, pedagang nasi rames tetap berjualan meski persaingan dagang sangat ketat di seputaran Jalan Katamso. Warung yang berukuran 4x6 meter cukup ramai dikunjungi pembeli. Meski baru berdiri 2 bulan, namun Juminah tetap semangat mencari pelanggan baru untuk menjadi pelanggan tetap di warung nasi di Jalan Katamso. Sebelumnya, warung milik Juminah berada di Jalan Suprapto yang tak kalah ramainya dengan sekarang. Juminah sangat terharu dengan kondisi sekarang. Pasalnya, warung sederhana miliknya tak kalah ramai dengan warungnya dulu di Jalan Suprapto. Selain itu, warung nasi Juminah sering untuk berkumpul para wartawan, sehingga membuat kebanggaan tersendiri bagi Juminah. Yang jelas ekonomi saya kepingin bangkit kembali seperti dulu. Dulu saya kan 2 tahun saya nganggur, itu ditabrak, paru saya ditabrak samilaris, nggak dikasih tempat. Jadi saya nganggur 2 tahun. Nah sekarang saya di sini 2 bulan pun ada orang kasihan sama saya, ada orang yang rasa iba sama saya nempati di sini. Oh ya, dulu di sana banyak wartawan yang ngetem di tempat saya. Sekarang kalau waktu itu saya nggak jualan, nggak tahu kemana, itu kayak kehilangan kontak, kayak kehilangan anak dan orang tua. Tapi alhamdulillah sekarang udah ketemu lagi seperti anak sama orang tua lagi. Saya terharu. Hingga saat ini Juminah bersyukur mendapat tempat baru untuk berdagang nasi, sehingga perekonomian pun mulai membaik. Dari Jalan Katamso, tim seputar Cilacap memberitakan. Gebiak kelima Kuda Lumping Desa Patimuan berjalan lancar dan meriah. Kegiatan ini diwarnai dengan aksi tarian khas kuda lumping yang dibawakan oleh anak-anak muda. Kesenian tari kuda lumping Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan yang diselenggarakan di halaman rumah Kepala Desa Patimuan, Mutakin, disaksikan oleh seluruh warga desa, perangkat desa, serta tamu undangan berjalan tertib dan meriah. Meski hujan mengguyur, kesenian tari kuda lumping Turonggo Mudo pimpinan Mbah Jasmin semakin dipadati warga. Warga sangat berantusias menyaksikan jalannya acara karena kesenian tari kuda lumping merupakan hal yang jarang dilaksanakan. Tujuan diadakannya tari kuda lumping untuk melestarikan budaya Jawa serta menambah tali silaturahmi antar warga desa. Dari Desa Patimuan, tim seputar Cilacap memberitakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi bermanfaat berikut ini. Aplikasi Android UBPay. Aplikasi Android UBPay adalah aplikasi pembayaran rutin yang meliputi TV kabel Pesona Nusa Vision, tagihan listrik, tagihan PDAM, tagihan pulsa,
paket data, e-money, tiket pesawat, tiket kereta, dan masih banyak lagi. Cara menggunakan aplikasi UBPay adalah dengan mendownload melalui layanan Play Store. Lakukan pendaftaran di aplikasi, mengisi biodata, pilih Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, UBM Multazam. Setelah itu, periksa kode OTR dalam pesan SMS, lalu masukkan kode OTR dan klik daftar sampai muncul notifikasi. Maka, Anda sudah berhasil mendaftar. Sebelum menggunakannya, isi saldo terlebih dahulu melalui transfer bank pada menu isi saldo atau bisa juga melalui loket Pesona Nusa Vision. Untuk pembayaran TV kabel, pastikan Anda mendapatkan printout pembayaran sebagai bukti pembayaran tagihan yang sah. TV kabel Pesona Nusa Vision, satu kabel hadirkan dunia di rumah Anda. PLK Cilacap, kami menerima dan menyalurkan pelatihan kerja berbagai jurusan, pelatihan kejuruan di Balai Latihan Kerja Cilacap, kejuruan teknik las, kejuruan teknik manufaktur, kejuruan otomotif, kejuruan listrik, kejuruan bisnis dan manajemen, kejuruan garmen aparel, kejuruan AutoCAD, kejuruan bangunan. Mari bergabung bersama Balai Latihan Kerja Cilacap dengan alamat di Jalan Nusantara nomor 61 Tritik-Kulon Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Seputar Cilacap. UPPD Kabupaten Cilacap menggelar sosialisasi Pergub Provinsi Jawa Tengah nomor 4 tahun 2020 di Pendopo, Kabupaten Cilacap. UPPD Kabupaten Cilacap menggelar sosialisasi Pergub Provinsi Jawa Tengah nomor 4 tahun 2020 yang berisi pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, atas penyerahan kedua dan seterusnya, dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang mulai dari tanggal 17 Februari 2020 sampai 6 Juli 2020. Acara ini dihadiri oleh Bupati Cilacap, Toto Suwarto Pamuji, dan Wakil Bupati Samsul Aulia Rahman, beserta seluruh kepala dinas dan jajarannya, Sekda beserta jajarannya, Kapolres dan Kasat Lantas, Ketua DPD, Dandim, dan komponen masyarakat. Sosialisasi ini diresmikan oleh Bupati Cilacap, Toto Suwarto Pamuji, serta simbolis pembayaran pajak kendaraan dan pelepasan balon. Pada hari ini, Jumat tanggal 6 Maret 2020, telah dilaksanakan sosialisasi tentang Pergub masalah pembebasan biaya pajak, di mana ada dua hal yang dibebaskan, yaitu bila ingin pembayaran pajak yang sudah
lewat ataupun mengganti plat menjadi plat di wilayah Cilacap. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat agar dengan penuh kesadaran, karena ini sudah merupakan kebijakan dari pemerintah yang sudah membantu agar masyarakat didukung dengan cara membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemarin yang bandel-bandel bayar pajak, ini dikasih kesempatan sekarang untuk apa? Dibebaskan pajaknya, dibebaskan administrasinya, BPN nggak usah bayar. Ini yang penting. Jadi saya mintalah kesadaran masyarakat kali ini. Ini ada satu kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke semua kabupaten. Ini dikasih kesempatan dari tanggal 17 Februari sampai 16 Juli. Ini penting sekali. Dan ini harus disosialisasikan. Karena banyak orang yang tidak tahu, tidak mengerti, tidak ini. Ini wajib dari kita melibatkan PKK, Pramuka, Jaka, dan semua banyak dilibatkan, termasuk Pak Camat, Pak Kepala Kelurahan, dan Kepala Desa. Dan juga dari kepolisian, nanti Polsek pun sama, semua. Nah setelah itu besok baru bolehlah, setelah 5 bulan dikasih kesempatan kok tidak mau, ya berarti kan nekat saja. Tapi saya lebih penting lagi, saya ini menghibur, ini saya Bupati Cilacap, jadi proyek banyak, industri banyak, apa banyak di sini. Jalan di kabupaten itu rusak, tapi nggak ada apa-apanya. Yaitu ternyata mobil-mobil yang ada di Cilacap itu bukan mobil Cilacap, mobil di luar itu. Jadi kalau yang sudah dihimbau lah, diharuskan mobil-mobil itu kalau bisa bayar pajak ke Cilacap, Kabupaten Cilacap. Pak Yudo coba diusulkan, harus berani itu. Ya, kalau enggak ya diusir lah, suruh ganti mobil Cilacap. Apa nang Cilacap langka mobil maning sih sing apik-apik mawa ya. Setuju lah ya. Itu aja, terima kasih. Suksesnya Pergub nomor 4 tahun 2020 tak lain tak bukan adalah kerjasama kita semuanya. Artinya teman-teman pers dengan mengikut memberitakan, sama saja dengan mensosialisasikan. Wani numpaki, wani majeki, wayahe pembebasan sanksi pajak, denda administrasi dan biaya balik nama kedua dibebaskan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wani numpaki, wani majeki. Ada target nggak Pak? Target jelas, kami dinaikkan 18%, sekitar 375 miliar atau 19% dari tahun kemarin. Tentu dengan target yang semakin besar, dengan tunggakan yang kurang lebih 60 miliar untuk tunggakan 5 tahun ke belakang, maka kegiatan ini termasuk sosialisasi ini adalah langkah utama kami untuk suksesnya UPPD Kabupaten Cilacap melalui bantuan teman-teman semuanya yang ada di sini, termasuk teman-teman pers semua. Sosialisasi Pergub ini merupakan himbauan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat supaya tertib administrasi dan kepastian kepemilikan kendaraan bermotor, serta meringankan beban masyarakat yang dapat mengurangi kendaraan bermotor berplat nomor di luar wilayah Jawa Tengah, yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan mengurangi para penunggak pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari pembebasan sanksi ini adalah pembebasan PPKB 2 terhadap kendaraan bermotor yang sedang bermutasi wilayah atau hanya ganti kepemilikan, sedangkan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor ditunjukkan bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor yang dimulai ditetapkan tanggal 17 Februari 2020 sampai 16 Juli 2020. Berkat kerjasama antar Pemkab, Kapolres, dan UPPD pada tahun 2019, UPPD Cilacap dapat mencapai pemasukan daerah lewat pajak kendaraan dari pendopo Kabupaten Cilacap. Tim Seputar Cilacap memberitakan. Menempati rumah tak layak huni berukuran 3 x 6 meter selama puluhan tahun, Samen hanya pasrah dan bersyukur dengan kehidupan yang ia jalani selama ini. Dengan keadaan apa adanya, Samen warga dusun Jayagiri, Desa Bojong, Kawunganten, menjalani hidupnya tanpa mengeluh serta meminta belas kasihan kepada tetangga.
Setiap hari ia menjalani rutinitas seorang diri dan mencari sumber air minum berjarak 300 meter dari rumahnya. Selain itu, listrik rumahnya pun disalurkan dari tetangga. Wanita yang hampir berumur 60 tahun ini mengaku belum pernah tersentuh bantuan dari pemerintah ataupun pihak lainnya. Ia makan dari hasil menjual ternak. Meskipun pendapatannya kurang mencukupi, ia tetap bersemangat tanpa mengeluh sedikit pun. Bu, nang kene wis suwe apa urung Bu manggon nang kene? Wis suwe nang mriki. Nang kene wis suwe ya. Suwe. Ya. Terus ki omahe Bu, anggar udan kepriwe kondisine, bocor apa ora Bu iki? Nggih kadang trocok, bocor. Kadang trocok niku iki. Nah, terus ibune kan jere dewekan nang kene ya iki. Terus nek masalah mangan, maem iki kepriwe Bu? Nggih. Ngene ku pitik napa apa paut napa iku. Tanggane kadang tanggane sing aweh apa. Oh, tanggane ana sing aweh iki ya. Ya. Bu, wis pernah oleh bantuan apa urung Bu nang pemerintah? Urung. Urung ya. Urung. Kondisi rumah yang ditempati Samen kini didapati lubang-lubang pada dindingnya. Atapnya pun bocor bila hujan mengguyur. Samen hidup sebatang kara semenjak suaminya meninggal puluhan tahun silam, serta tidak dikaruniai anak. Dari Dusun Jayagiri Kawonganten, tim seputar Cilacap memberitakan. Pemirsa PNV Channel, itu tadi informasi seputar Cilacap yang dapat kami sampaikan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa pada program berita seputar Cilacap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.